Bab 472. Menjelaskan masalah ini dengan jelas. Pukul 7.30 malam, Jerry yang membawa Charles Ma menuju rumah Ye. Saat ini rumah Ye terang benderang, tempat parkir di depan pintu sudah penuh dengan berbagai macam mobil mewah. Semuanya adalah mobil mewah dengan harga puluhan juta kuai rem, seperti Maybach Jerry yang hanya bisa dianggap sebagai mobil mewah biasa saja di sini. Hari ini keluarga Ye benar-benar ramai. Setelah turun dari mobil, Jerry yang berujar sambil tersenyum. Charles Ma berdiri di belakang Jerry yang melihat ke kedalaman Manor dengan kedua netranya yang tajam. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menunjukkan senyuman sinis. Semoga keluarga Ye adalah keluarga yang taat hukum. Tuan, tolong tunjukkan kartu undangan. Begitu dua orang tiba di gerbang Manor, mereka pun dihadang oleh dua satpam berseragam. Charles Ma langsung mengangkat alisnya, melangkah maju dan berujar dengan dingin, "Kartu undangan." Masuk ke rumah Ye juga memerlukan kartu undangan. Mendengar kata-katanya, mimik wajah dua satpam ini berubah drastis. Sebelumnya mereka juga melihat dua orang ini turun dari Maybach dengan harga yang cukup lumayan, oleh karena itu mereka baru bersikap sopan. Kini mendengar kata-kata Charles Ma, jelas tidak ada kartu undangan. Satpam mengerutkan kening, sikapnya terlihat jelas berubah, tersenyum sinis dan berujar, "Omong kosong, keluarga Ye adalah tempat seperti apa, tidak ada kartu undangan, bagaimana boleh asal masuk begitu saja." Saat ini, beberapa pria dan wanita yang memakai barang mewah datang, dan semua orang membawa kartu undangan di tangan mereka. Saat itu Jerry yang baru tahu, ternyata ingin masuk ke dalam rumah Ye benar-benar memerlukan kartu undangan. Fernando Ye dari keluarga Ye secara pribadi pergi ke grup Yan Chen untuk mengundang komisaris kami. Ternyata kalian berani menghalangi, apakah tidak takut Fernando Ye tahu masalah ini dan tidak akan melepaskan kalian? Charles Ma bertanya dengan dingin. Jerry yang tidak bicara, justru tiba-tiba mencium bau konspirasi. Sebelum Fernando Ye secara pribadi pergi ke grup Yan Chen untuk mencari dirinya, mengatakan kepala keluarga Ye yang membiarkan dirinya mengundangnya, hati Jerry yang masih merasa sedikit terkejut. Sama sekali tidak terdengar seperti bohong. Namun jika tidak berpura-pura, mengapa tidak memberikan kartu undangan kepada dirinya? Sekarang bahkan menghentikannya di depan rumah Ye. Apakah kalian sedang bercanda? Mendengar Charles Ma mengatakan Fernando Ye yang mengundang mereka ke sini, dua satpam saling menatap satu sama lain, mata mereka penuh dengan tatapan sinis, dan salah satu dari mereka tersenyum sinis dan berujar, "Identitas mulia seperti apa Tuan Muda Ye ini? Ia adalah pewaris generasi ketiga keluarga Ye yang ditunjuk. Bagaimana mungkin pergi sendiri mengundang kalian?" Sekeliling dipenuhi banyak pemuda dan wanita yang baru saja tiba, mimik wajah mereka semua terlihat sinis dan saling berbisik dengan satu sama lain. Orang yang berani pura-pura menjadi tamu Tuan Muda Ye, benar-benar dua orang bodoh yang tidak takut mati. Tuan Muda Ye adalah pewaris keluarga Ye di masa depan. Dua orang ini juga berani mengaku sebagai tamu terhormat yang diundang oleh Tuan Muda Ye. Menurutku, dua orang ini pasti parvenu. Mengira dirinya menghasilkan sedikit uang, dan bisa berpura-pura menjadi teman Tuan Muda Ye. Saat ini adalah waktu para tamu tiba, banyak orang memandang ke arah Jerry Yang dan Charles Ma, dan terus mengejek. Charles Ma sangat marah, jika bukan karena Jerry yang menghentikannya, ia tidak perlu mendengar begitu banyak omong kosong, dan sudah beraksi sejak awal. Tuan Yang. Pada saat ini, suara senang dan terkejut seseorang tiba-tiba terdengar di belakang Jerry Yang. Hanya melihat seorang wanita cantik dengan pakaian sangat cerah jalan kemari. Ketika ia melihat Jerry Yang, wajahnya terlihat senang. "Tuan Yang, ternyata benar-benar kamu." "Halo, Nona Ye." Ketika Jerry Yang melihat wanita itu, sudut bibirnya terulas sebuah senyuman ramah. Saat ia pergi ke Jiangsu bersama Kalista Ye, ia pernah melihat wanita ini. Sepertinya nama ia adalah Cherish Ye. Para tamu yang masih mengejek Jerry Yang dan Charles Ma, ketika mereka melihat Cherish Ye muncul, tatapan menghina langsung menghilang di muka mereka. Dua satpam di depan pintu juga terlihat terkejut, tidak menyangka Jerry yang mengenal Cherish Ye.
Apakah kalian buta? Tuan Yang adalah tamu terhormat yang diundang oleh kakek, untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek. Beraninya kalian menghalangi Tuan Yang. Lekuk wajah sempurna Cherry Xie penuh amarah. Sebelumnya saat perpisahan di Jiangsu, hatinya sangat merindukan Jerry Yang. Terutama ketika ia tahu Jerry Yang sudah menikah, ia bahkan lebih sedih. Ketika ia diculik oleh bajak laut dan hampir diperkosa 1 tahun lalu, Jerry Yang seperti dewa prajurit turun dari langit dan menyelamatkannya. Hingga sekarang, adegan saat itu masih membekas jelas di benaknya. Nona Ye, kita juga bertindak sesuai peraturan. Tanpa kartu undangan, memang tidak bisa masuk ke rumah Ye. Mohon pengertiannya, Nona Ye. Kedua satpam ini awalnya terkejut, namun rasa terkejut menghilang dengan cepat, dan berujar dengan tenang. Mendengar kata-katanya, Cherry Xie menggertakkan giginya dan berujar dengan marah, maksud kalian, sekalipun aku juga tidak ada hak membawa mereka masuk. Dua satpam ini terlihat kesulitan, mengangguk dan berujar, Nona Ye, tolong jangan membuat kita kesulitan. Bajingan, kalian bahkan berani menghalangiku juga. Jika aku tidak mengeluarkan kartu undangan, aku juga tidak boleh masuk. Cherry Xie berteriak dengan marah. Adegan ini membuat Jerry Yang mengerutkan kening, jika sekarang ia tidak bisa melihat seseorang dari keluarga Ye ingin mengganggunya, ia benar-benar adalah orang bodoh. Namun hal yang tidak ia duga adalah, sekalipun Cherry Xie keturunan langsung dari keluarga, satpam keluarga juga berani melawannya di depan umum. Nona Ye, Anda tentu saja bisa keluar masuk sesuka hati. Tapi orang luar sama sekali tidak diizinkan masuk tanpa kartu undangan. Satpam berujar dengan wajah serius, sama sekali tidak ingin mengalah. Terlihat jelas, ada orang diam-diam memerintah mereka dan baru bertindak seperti ini. Jikalau tidak, mereka tidak mungkin memperlakukan Cherry Xie seperti ini. Dan orang-orang di belakang mereka, dalam hal identitas atau status, jauh melampaui Cherry Xie di keluarga Ye. Karena keluarga Ye begitu tidak ramah, maka aku juga tidak perlu mengikuti acara ulang tahun ini. Jerry Yang tiba-tiba berujar, lalu membalikkan tubuh hendak akan pergi. Tuan Yang, tunggu. Cherry Xie buru-buru berteriak, dan berujar dengan kedua netranya yang memerah, Anda tunggu sebentar, aku akan menghubungi seseorang sekarang. Tuan Yang, tolong berhenti. Pada saat ini, suara familiar seseorang tiba-tiba terdengar. Semua orang tertuju ke suara orang ini, hanya melihat Fernando Ye keluar dari Bentley hitam dengan senyuman seperti angin musim semi, dan berjalan cepat menuju ke arah Jerry Yang. Dek, kamu di sini juga. Ketika Fernando Ye melihat Cherry Xie ada di sini juga, tatapan sang empu sedikit terkejut. Namun ia menyembunyikannya dengan sangat baik, dan menghilang dalam sekejap. Jerry Yang terus menatap Fernando Ye, ingin melihat sesuatu dari pemuda ini. Namun ia tidak melihat apapun. Entah Fernando Ye menyembunyikannya dengan baik, atau Fernando Ye memang tidak sengaja dan lupa memberikan kartu undangan kepada Jerry Yang. Tuan Yang, mohon maaf, aku datang terlambat. Fernando Ye berjalan ke depan Jerry Yang, sikapnya sangat sopan dan merasa sangat bersalah. Usai berujar, ia menoleh melihat ke arah dua satpam di depan pintu, dan berteriak dengan marah, kalian sangat berani, bahkan berani menghalangi tamu terhormat yang diundang oleh kakek. Mendengar kata-kata Fernando Ye, mimik wajah dua satpam ini langsung berubah drastis. Mereka langsung berlutut di lantai, berujar dengan wajah ketakutan mereka, Tuan Muda Ye, kita tidak tahu ia adalah tamu terhormat yang diundang oleh kepala keluarga. Jikalau tidak, sekalipun memberi keberanian kepada kita juga tidak berani tidak sopan terhadap Tuan Yang. Pergi ke akuntan keluarga Ye untuk mengambil gaji sekarang, dan keluar dari kota Yan. Jika kalian masih berani tinggal di kota Yan, jangan salahkan aku bertindak lebih. Niat membunuh langsung muncul di kedua netra Fernando Ye. Mendengar kata-kata Fernando Ye, mimik wajah dua satpam ini terlihat sangat ketakutan. Bagaimana mungkin berani tinggal lebih lama dan langsung lari meninggalkan tempat? Berhenti. Charles Ma tiba-tiba berteriak, lalu menatap ke arah dua satpam ini dan bertanya, jelaskan masalah ini dulu sebelum pergi.
Jika tidak bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas, aku akan membunuh kalian. Bang! Usai berujar, kaki Charles menginjak lantai, dan menimbulkan suara keras. Di bawah rasa terkejut semua orang, lantai sedimen yang utuh langsung berubah hancur. Fernando Y yang berada di sebelah, otot-otot di wajahnya berkedut, dan tatapan tajam memancar sekilas di kedua netranya. Bersambung.